Bukan 109
utawi wong istighfar iku milang anak sapa usia ayat qadallahu in harap yang ternyaramatkan iman Allah sapa nisang wakil saking sawadanya wa yakhrijahu lan arab yang matlakan sapa Allah iman min wujudi gaflatin saking anane lalu iman Fakor maka teman-teman istajal zat ngalap atas sokoman al-qudratan ilahiyah yang kawasan pangeran ayat wakan Allah al-Mulisari Muqtadiyah. Kita 197 98 Mukama warodat terkadang pemuka al-gulamu apa pirang-pirang keberkan alaikaya kesisiran liu arwikaka konderona man nabi alaika liu arwikaka merekon nawaruhi sapa wisyawa Berapa nawarunakan sapa wisyawa kain sirah Qadarana in kadar perkara Aina Kangamu jerahi sapa wisyawa di kalawan perkara alai kainnya kesisirah Bukan 199 Malam yani qadran malam yang utawi iman sapawa utawi sapawa lang yang ikaran suruh sapaman kablan yang ini ukuran pirang-pirang iman diwujudkannya kalawan ni'am warofaha makanya warwahan sapamusyaman lainnya diwujud dan kalawan diwujud dan kalawan sepune ni'am ikan dua la tunuska warudatun ni'am manilkian la tunuska ajar agar ngaraguakan kain sirah walidatun ni'ami apa pirang-pirang nikmat kang tumeka manilkian saking nyama diruku bisukrika kalawan pirang-pirang haksur persirah wa inna dhalika mimman yakutkan menuju kadrika wa inna dhalika mangkasatnya mengkanakan iska lima itu sesuatu perkara yang itu yang malam sorotan ia perkara menuju di pabrika satu anak kaya sirah ikan 200 Tawakkul halawatul hawa ila qawli Tawakkul halawatul hawa utawi matapi manusia hawa nafsu ila qawli saking hati Wada'ul qudar wa itu tawi wa tamakul Ada'u itu Al-Gawi itu kayati Al-Gawi kang angin dan tambah Ikan 202 layak ribu Sahwatan minal qawli ila qawli Layak ribu orang Mengetuakan sahwatan sahwat minal qawli saking hati
bila amin khaufun atau mujahidun kang ngageter akan khaufun mukrikun atau berontok kang ngobatkan tiga 200 kama la yuhibbul amal mustarab kama kaya barang la yuhibbul kang orang akan siapa misalnya al amala in amal al mustarabatan dan syakutkan kazalika la yuhibbul qawla mustarab kazalika kaya mangkana mangkana kama la yuhibbul qawla aradan la yuhibbu aradan syafa'ala qawla inna qiyam mustarabatan dan kesakutkan al amalin mustarab utawi amal kandung wasyakutulah yang kembali itu orang lain wasyakutulah mu'in amal wal qawli mustarab lan utai matukan wasyakutulah layak walwalahi itu orang lain wasyakutulah alaihi illa kasih ayatun. Ya. Kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yadha'ati bi ahya'il awqat. Wa yadha'ati bi ahya'il awqat. Allah ngalian kataatan ibadah nu dilakukan fisik. Allah mengikat ketaatan-ketaatan yang dilakukan oleh fisik kita diikat dengan waktu, diikatkan dengan waktu, dikasih waktu, waktuan ini bahasanya. Nah, Allah memerintahkan taat dan taatnya itu Allah kasih waktu, dibatasi dengan di ayat al-awqat qayyada ta'ati bi aqyanil awqat. Allah mengikat ketaatan-ketaatan yang kita lakukan dengan waktu-waktu tertentu, seperti sholat, seperti saum di bulan Ramadan, seperti zakat, ada waktu-waktunya. Nah, pintarik kela yang akan wujud taswid kaila yang ada wujud taswir terus wasa alaika waqta supaya di waktu-waktu supaya orang tanya peleke karena taat karena diperintah kelatan asyadul ikhtiyar
dan supaya kurang bisa ya milih waktu awal waktu dah di akhir di tengah waktuan awal ke akhir inti nama tamrin ngalatih jadi orang tetap latihan batin taat ujian lagi uji waktu kayak darajat nantinya kesana ada darajat amal, darajat hati, darajat ruh. Startnya dari darajat amal, dari taat-taat yang dilakukan di luar, dan itu bergantung sangat ke keadaan hati kita. Lebih baik hatinya, lebih berbobot lagi amalnya. Lebih baik lagi hatinya, lebih berbobot lagi semua ketaatan itu. Hatinya terus asah, hatinya terus bersihkan. Ya, cukup cuma itu. Lalu hanya khobar. Ya, Kalimat kelakanuhu ibadah. Kalimat kelakanuhu ibadah ila mu'amalatihi. Alima kilatanuhu ibad. Allah Maha mengetahui sedikit amat sangat sedikitnya gairah kita untuk ibadah kepada Allah. Allah mengetahui. Allah sangat tahu orang teh kurang gairah ke Allah. Nyawan. Allah Maha tahu. Aduh loyo salat teh. Aduh loyo qiyamul lail teh. Allah Maha tahu. Allah Maha tahu qillatanuhu lil ibad. Amat sedikit sekali gairah untuk ibadah teh. Mun gairah yang ngandit wow, tinggalan. Udah. Udah, bangun baik. Gairah ngandit. Alimah kilatanuhu lil ibad. Allah sangat mengetahui keadaan batin kita. Ya, batin kita itu sangat sedikit sekali gairahnya ke Allah. Kalau ke yang lain, gairah sekali. Seperti sesuatu yang diinginkan. Remaja mau, lamun aya diinginkan, lope, ngaji jadi semangat, nanam jadi semangat, hidup jadi semangat berbunga-bunga. Nah, kalau sedikit sekali. Allah mengetahui qillatanuhu lil ibad, amat sangat sedikit sekali gairahnya kita ke Allah itu sedikit. Allah Maha mengetahui. Terus Wa ta'ala wujudan ma'atihi. maka karena gairahnya kita sedikit, Allah wajibkan ibadah itu. Karena dengan gairah sedikit kalau nggak diwajibkan mau yang kalian dipaksa dulu. Maka Allah paksa dengan diputuskan hukum wajib untuk melaksanakan taat kepada Allah. Karena kalau nggak dihukumi wajib, nantinya semau sadae sulbu wayatuluna udah. Dengan dipaksa terus nanti baru ada cinta, ada mau, ada gairah, ada resep, ada halawah.
aya ladatul ibadah. Ngeunah salat teh. Amis leuwih amis ti gula. Beset. Tapi awas, kalau sudah menemukan itu, bukan itu yang dicari. Jadi secara umum hamba-hamba Allah itu Allah Maha tahu sedikit sekali gairahnya. Makanya kemudian diwajibkan untuk melakukan taat kepada Allah. Biar tahu, maka bangkitlah gairahnya, semangatnya, hasrat kepada Allahnya, giroh gairahnya. Semangat kalau ngaji, semangat selawat, semangat zikir, semangat ke Allah terus. Karena zikir, lagi wajib supaya naon? Supaya aya gairah. Sampai ke mana? Sampai habis. Sampai sudah tidak merasa berzikir lagi, tapi berzikir. Bukan zikir lain. Zikirnya jadi mazkurnya Allah. Awal-awal jadi dzakir, kemudian mazkur. Orang yang dizikirkan oleh Allah, orang yang disolatkan oleh Allah, orang yang ditaatkan oleh Allah, itu penyaksiannya bersama kekasihnya Sayyidina Rasulullah. Sampai ke sana, sampai musyahadah namanya, sampai penyaksian. Penyaksian itu menyaksikan diri. Muka sapah pertama menyaksikan diri ternyata tidak berdaya, ternyata tidak mampu. Kalau dah Allah tolong, dah Allah bangkitkan, dah Allah kasih semuanya. Maka atas itu diwajibkan, supaya dengan diwajibkan kita akan terpaksa melakukan, dan kemudian baru sedikit-sedikit mendapatkan gairah itu, gairah taat, gairah ibadah ke Allah, zahir dan batin. Ya, begitu. Wasaqahum ilaika bisalasil ijab. Dan Allah menggiring hamba-hambanya bisalasil ijab, dengan rantai-rantai kewajiban. Kan istilah ini, istilah bahasa. Diputuskan 5 waktu ini wajib, kan giring tuh. Yang gak taat nanti neraka, janjinya pengancam Allah. Yang digiring, yang ikut, yang mau surga, Allah jaminnya, itu kan digiring. Wasaqahum bisalasil ijab, salasil ijab. Allah menggiring hamba-hambanya dengan kewajiban. Biar mau digiring dengan kewajiban. Ya kita mah yang sedikit gairahnya, kalau nggak diwajibkan ya nggak laksanakan. Malah banyak yang udah diwajibkan juga nggak melaksanakan. Apalagi dibebaskan karena belum mau ke Allahnya, karena sesuatu dulu, karena iming-iming surga dulu, karena takut neraka dulu. Kecuali orang-orang yang mengenal Allah. Makanya yang paling utama, sempurna, itu kamil namanya, yang dengan batin-batinnya. Ya. Ajidaran juga Mengkau musafirna ilal jannati bisalasil. Ulangi deh, koma lewat. Ajidaran juga mengkau musafirna. Ajidaran juga mengkau musafirna ilal jannati bisalasil.
Ulangi dulu. Aziza rabbuka Allah terkagum-kagum kepada siapa? min qaumin Kepada golongan hamba-hambanya yang ilal jannati digiring oleh Allah melalui ijab kewajiban-kewajiban yang sudah Allah putuskan. Terkagum-kagum Allah. Darae sholat subuh darae udah Allah tersebut kagum berat ge. Gebrak-gebrak mudah ruhanina digebrak-gebrak kuali nggak terasa tidak udah. Yang tarhim itu bisiknya, getaran suaranya dari wali. Tarhim ke telinga, sukma. Kalau keruhaninya wali, tugas dari bagi nabi. Pada bangun, pada mau sholat, ya mau terkagum-kagum. Ya, ilal jannati bisalasin digiring dengan untuk melakukan taat dan kemudian dengan wasilah taat itu Allah giring ke surga dengan wasilah taat itu. Bisalasil ijab dengan rantai-rantai kewajiban. Ya, kita musyafirin awjaba alaika wujuda khidmatihi Allah mewajibkan kepada hamba-hambanya untuk berkhidmat kepada Allah. Nah, daman Allah jadi khalifah di muka bumi. Ya. wa ma awjaba alaika ila dukhula jannatihi Dan tidak semata-mata Allah wajibkan untuk melakukan taat, diwajibkan untuk berkhidmat kepadanya, kecuali juga Allah mewajibkan untuk memasukkan kita ke surga. Selamatkan. Ya jangan bibitah lah. Tak kecuali Allah wajibkan, kecuali Allah masukkan ke surga, kecuali Allah menginginkan kita masuk surga, itu karena Allah amat sangat menyayangi kita semua, amat sangat menyayangi kita semua. Ya, cukup. Ikan 190 Manisawraba ayam qadahullahu min syahwatihi. Awas nih, kadang kita sering terpeleset, sering sekali terpeleset. Ketika ibadah malas sekali, ketika syahwat bergejolak sekali, nafsu amarah buru. Nah, awas, kadang-kadang kita terpeleset di sini. Jadi tenang. Allah itu maha murah. Allah itu maha menolong, bukan menolong, maha menolong. Allah itu bukan menyayangi, maha menyayangi kita. Allah itu maha menyayangi kita semua ya, maha menyayangi. Allah itu bukan petolong, maha menolong. Kitanya mau ditolong.
kitanya mau disayangi. Bagaimana nih, masuk hikamnya seperti apa? Man istaghroba. Siapa saja orangnya yang menganggap istaghroba aneh naon? Ayam wajahullahu min syahwatihi. Menganggap aneh, menganggap heran bahwa Allah menyelamatkan dari syahwat kita. Urang diselamatkan ku Allah tina syahwat aneh. Tos jajan tadi itu dingdong. Jadi itu terus dibayar tos. Nganggap aneh. Siapa yang menganggap heran selamatnya kita dari jeratan syahwat, dari jeratan nafsu, dari jeratan hawa, ajakan-ajakan yang gak membubu, kita merasa heran, maka sebetulnya itu orang itu terpeleset. Gimana terpelesetnya? Wa ayyakhrujahu min wujudi dzatihi. Kedua, dan siapa orang yang merasa heran ketika selamat dari gomplak, Mas. Lupa pikiran itu namanya lupa indisian. Kalau lupa hati namanya gomplak. Seperti lupa rokaat itu 2 apa 3 ya? 2 apa 3 itu nisyan itu namanya. Kalau gomplak itu cenderungnya ke lalai. Kalau ditanya tahu, tapi batinnya nggak ikut. Itu gomplak tuh. Seperti dosa. Kalau menghilangkan dosanya cepat, seperti membersihkan debu di kaca. Dosa mata, ningali apa gitu. Dosa ini, dosa itu. Ngapus dosanya sebentar dengan selawat saja bersih semua hati kita. Yang susah itu membersihkan hati, membersihkan karakter. Yang susah itu. Yang perjalanan panjang itu. Mana ya saya udah istighfar, udah selawat. Katanya penghalang rezeki itu dosa. Bukan dosa itunya, karakter untuk dosanya. Bukan dambutnya, tapi aslu dan bibit dosa, hobi karena dosa. Nah, itu yang mesti dibuang. Kalau untuk membersihkan dosa sekaligus bersih. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq berbicara, tidak ada amalan yang diajarkan oleh Sayyidina Rasulullah yang paling cepat untuk membersihkan dosa dan kesalahan illa sholat alaihi, kecuali dengan sholawat kepada bersih dosa. Jangan bersih kok kotor dari jero, atau jerokok bersih. Pikir. Bersihkan hatinya, rasanya dibersihkan, dicuci dengan air al-madad, yaitu la ilaha illallah, airnya Rasulullah. Jangan khawatir kalau untuk dosanya. Dengan selawat ini malam ini dosanya langsung habis. Dosa kecil, dosa besar, habis pulang dari sini. Besok bikin lagi. Habis dengan selawat. Yang perjalanan itu gak bersih-bersih itu bukan dosanya, hatinya yang kotor. Dengan hati yang kotor, kepikiran kotor. Karena pikiran itu layar. Kalau hati itu apa? Tor ya. Proyektor. Dan gambar yang ada di hati untuk dipindahkan ke layar itu dari ruh Nabi, ruhnya Rasul, ruhnya wali.
bersama terus dengan ruhnya wali, hatinya semakin bersih, semakin punya karakter wali itu. Seperti besi ditempelkan dengan magnet kurasani, maka lama bukan kurasani jadi besi, tapi besi jadi kurasani. Jadi wali malah itu ibadah kita. Ibadah itu untuk kita bersama terus dengan sang wali. Dua 24 jam bersama-sama, tidur bersama-sama, kemana-mana bersama-sama terus. Kumahanya cemburu. Pamajikan orang bersama-sama wali lain sukmana, lain ruh. Cenderungnya bukan dengan fisik, dengan ruh. Apa ruh? Kesadaran lah, pemahaman dalamnya itu. Jadi ditambah cahayanya, cahaya, nur, cahaya. Jadi bagusnya dengan nur. Dan nurnya itu ruh. Ada nur yang memancar itu ilmu, ada yang memancar ke akal, memancar ke hati. Dan nurnya adalah ruh. Datnya ya, seperti kan lampu. Ada datnya nih, ada yang memancarkan cahaya, ada cahaya yang memancarnya. Ada nurnya, ada cahaya, dat cahayanya. Memancar ke akal, ke pikiran, jadi tahu, jadi sadar. Tapi iya, balik lagi gimana katanya? Wa ayyukhrijahu min wujudi ghablati faqalista jazal kudratan ilahiyah. Faqad istahjaza al-qudratal ilahiyah. Faqad istahjaza qudratal ilahiyah. Siapa orang yang menganggap terheran, selamat dirinya dari syahwat, selamat dari dirinya dari hawa nafsu, selamat dirinya dari goplah, itu sebetulnya orang sudah tidak adab kepada Allah. Karena apa? Meremehkan Allah. Faqadis ta'jaja qudratal ilahiyah. Orang itu sudah meremehkan kuasanya Allah. Sudah Allah Maha Kuasa, terus aja kita terus. Nanti waktunya Allah angkat pas semua kotoran bersih. Terus aja. Mereka buruk kemana? Susah sekali. Yang penting kita terus mengusahakan terbebas dari syahwat yang menjerumuskan, terbebas dari hawa nafsu yang membutakan hati, terbebas dari goplah yang membuat ruh kita tertidur lama. Saya sholat, saya ibadah, itu nafsunya Pak, nafsunya. Ruhnya mesti bangun, sehingga sholatnya dengan ruh, ibadahnya dengan ruh. Ruh itu bangun setelah goplahnya terangkat di dirinya. Goplah itu lupa batin, tidurnya ruh. Kita kan ibadah kita, selera kita umumnya hanya baru melaksanakan secara fisik. Sholat, tegas, gugur, kewajiban, bebas.
rek sholat pakai goplah itu nanawan ini sholat lah iya tapi belum cukup. Yes, again. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Wa kana Allahu ala kulli syai'in. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqtadira. Allah itu maha kuasa atas untuk melakukan sesuatu apapun. Kuasa. Sekejap diangkat derajatnya, kuasa. Sekejap dibersihkan hatinya, kuasa. Ditinggikan derajatnya, kuasa. Sekejap langsung jadi wali, kuasa. Ya, Qadir, Muqtadir, kuasa dan menguasakan, memberikan kuasa untuk mengalahkan syahwatnya, hawa nafsunya, memberikan kuasa untuk terbebas dari goplahnya, tidur ruh yang berkepanjangan. Kalau nggak bangun dari awal, ya bangunnya nanti sakaratul maut, saking sakitnya sakaratul maut. Terus baru bangun. Biarlah cukup. Engkau 198. Rubbama warodat mulai gulamu alaika. Rubbama warodat azulam. Kadang-kadang kegelapan hati datang Alaika kepadamu liyu'arifaka wadrama man nabihi alaika. Kadang-kadang hati ujuk poek, kadang-kadang hati gelap sekali. Allah yang menggelapkannya, air yang dicabut cahaya. Awas ya, gelapnya bukan gelap dohir, gelapnya hati itu tersadar, tereling, hirup sadaya naik, nyen salah hayu bae ya terus baik. Kadang-kadang Allah hadirkan kegelapan. Rubbama warodat adzulam, kegelapan datang di hati kita. Allah takdirkan itu untuk apa? Agar engkau mengerti seberapa besar anugerah yang Allah berikan kepadamu. Hidayah teh mahal, supaya hidayah dianggap mahal. Menggerakkan kerdae ibadah kurang ngaremehkeun kana hidayah eta. Daek kan ngaremehkeun. Allah tangkap. Biar apa? Biar gak dianggap remeh hidayah yang Allah turunkan. Daek sholat, daek qiyamul lail terus. Ujung-ujungnya malah qiyamul lailnya fisiknya unggul. Baca Quran, dohir unggul.
Jadi semakin ngeremehkeun, semakin loba ibadahna, semakin ngeremehkeun, semakin loba itu, maka Allah kasih kegelapan hatinya. Jadi hese deui ibadahku. Atau dari yang belum sama sekali. Hirupna di awalna dia mojok, ini skenario Allah. Biar nanti Allah ketika turunkan hidayah itu ke orang itu, orangnya itu gak nganggap remeh hidayah, sungguh-sungguh jadinya sampai tutup usianya. Makanya sok ayat husnul khotimah. Semoga kita semua husnul khotimah. Ya kadang-kadang kita kemudian gelap hatinya itu diadakan oleh Allah biar kita mengerti bahwa anugerah yang Allah berikan itu sangatlah besar sekali, kok diremehkan. Mungkin kita menganggapnya kita sholat itu kita mau sendiri, bukan, Allah berikan. Yang tak Allah izinkan untuk sholat itu mana sholat aja mual. Allah gak izinkan orang itu untuk sujud, walaupun diajak-ajak tak akan bisa sholat. Bersyukurlah Allah izinkan kita untuk bisa sholat 5 waktu, apalagi dengan sunnah-sunnahnya. Bersyukur. Kita diizinkan untuk sujud kepadanya. Tak akan bisa kalau Allah gak undang tuh gak akan bisa. Kalau tak Allah izinkan untuk sujud kepada Allah, apalagi lama-lama dengan muhasabah, dengan tafakkur, sujud lama sekali, tak akan bisa tanpa dengan izin Allah. Jadi bagi yang belum, can getol dina taat, can getol dina ibadah, can getol dina sedekah. Ya Allah, Engkau belum izinkan aku jadi orang yang dermawan membagikan harta. Ya Allah, Engkau belum mengizinkan aku untuk sujud lama. Kalau Allah izinkan, bisa. Allah kasih pertolongan. Akhirnya tafakur, muhasabah salah apanya tuh? Oh, ya meremehkan anugerah besar yang Allah berikan. Mana diantaranya kita sudah punya iman, itu anugerah besar. Kita sudah menjadi seorang muslim dari kecil, itu anugerah besar. Itu mana anugerah dari Allah, belum kita syukuri. Itu jangan diremehkan. Orang lain ditakdirkan lahir di sana di Los Angeles, lingkungan kafir, kita lahir di kampung kandang muslim, walaupun ikut-ikutan. Syukurnya ini dapat cahaya juga, ini anugerah. Lain ilmu biasa. Suaranya dari bisik ini, nurnya dari alam gaib. Suaranya dari bisik ini, nurnya yang memancar ke hati kita semua dan membawa ruh kita semua kembali kepada Allah dari alam lahut. Ini yang disampaikan adalah sirnya la ilaha illallah.
Hingga kita nih seleranya selera dunia yang hanya hidup, enak, emang, pakaian, sandang, pangan, papan, apa selera pulang ke Allah. Apa selera di tengah-tengah akhirat nanti ya di surga, nanti ke surga nanti. Ikan sampai Man lam ya'raf qadran ni'ami biwujdaniha. Qadran ni'ami, siapa orang yang tidak merasakan agungnya kenikmatan dari Allah, tidak merasakan, tidak mengakui lah, tidak mengakui agungnya kenikmatan dari Allah, biwujdaniha, ketika mendapatkannya. Alhamdulillah jadi orang Islam, alhamdulillah jadi orang mukmin, alhamdulillah terlahir di keluarga muslim, alhamdulillah diberedain ngaji, alhamdulillah dipertemukan dengan si C, akhirnya aku jadi mau ngaji. Alhamdulillah diperkenalkan dengan si B, akhirnya aku tahu ini, tahu itu, mengenal ini, mengenal itu. Siapa yang enggak merasakan, mengakui agungnya kenikmatan ketika mendapatkannya, maka Arrafaha biwujudi hukdaniha. Arrafaha biwujudi hukdaniha. Maka dia akan tersadarkan ketika kenikmatan itu Allah ambil lagi, Allah cabut lagi. Atau bahasanya sederhananya, jika sudah tiada baru terasa. Gas Allah karek karasa, ternyata heunya urang gaul jeung si eta teh manfaatna teh ayeuna geus maot, urang teh dihese. Alhamdulillah boga guru anu teh ayeuna karasa ditinggalkeun maot ku guru karasa wek kieu. Nah, kalau tidak mengakui dari awal, maka dia akan tersadarkan setelah ditinggalkan. Allah ambil anugerah itu. Dan hakikatnya semua Allah. Paduhung nalangsa kesyukur keur aya mah di mare-mare. Seperti ibunda kita masih ada disia-siakeun. Papa masih aya disia-siakeun, geus ninggal mah karasa sing puas mah, sing puas. Sing syukur ibu dan bapak kita adalah kenikmatan dari Gusti Allah. Jadi wasilah orang muslim, mukmin, wasilah orang fisik ieu aya, hirup geunah, berkeluarga. Syukuri. Siapa yang di awal ketika menerimanya, ketika sedang menerima, awal menerima dan lagi berjalan menerima kenikmatan ini, nggak syukur, maka dia akan merasa pedih ketika kenikmatan itu diambil lagi oleh Allah. Allah cabut. Nyanyi mages maut maka saya ese itu. Tempat ngadu. Bapak geus aya mangga ngarasa. Guru geus eueuh makare karasa. Jika sudah tiada baru terasa. Kenikmatan kalau sudah Allah ambil lagi karek karasa. Ternyata orang tersyukur. Teas kata orang teas. Keras hati kitanya, keras. Hayang iya diturutkan, pengen ini diikuti ini, iya
setelah dia dapat berasa kesulitan kita melaksanakan. Iya. Kenikmatan dari Allah itu syukuri. Yang paling besar iman, yang paling besar itu muslim, yang paling besar itu agama, kekuatan ruh, kekuatan hati, lingkungan muslim. Syukuri. Kita hidup di Indonesia, syukuri mayoritasnya muslim dan ahlus sunnah wal jamaah. Akidahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syukuran. Untuk syukuran ya yang ditakdirkan di Palestina ya perang menjadi perang. Syukuran. Yang sudah Allah berikan syukuri. Sudah, jangan mengejar-ngejar yang belum ada. Yang ada disyukuri, nanti Allah tambah. Yang ada syukuri, nanti Allah tambah. Nanti Allah berikan lagi. Syukuri ilmu, nanti ditambah lagi ilmunya. Syukuri harta, nanti ditambah lagi hartanya. Syukuri kesehatan, syukuri keindahan, nanti ditambah bercahaya. Ya, terus. Engkau la tadhuska waridatun ni'am. La tadhuska waridatun ni'ami anil qiyam. Jangan tergesa-gesa ketika datangnya kenikmatan untuk segera melakukan syukur. Panik gitu, panik. Tong panik dia syukur. Awas. Tadi kan arahnya ketika ada kenikmatan, sedang mendapatkan kenikmatan kita syukur. Kalau nggak syukur dari awal kita akan merasa nerangsa, tahu ketika Allah cabut lagi kenikmatan. Nah, ketika datang kenikmatan, tapi kita jangan panik, tenang. Karena syukurnya juga itu Allah yang berikan. Sok baca kamu. La tadhuska waridatun ni'ami anil qiyami bihuquqi syukrika. Nah, kan? Jangan tergesa-gesa, jangan panik untuk segera bersyukur, untuk melaksanakan syukur nikmat. Karena dengan itu, dengan melakukan itu, dengan akhlak cara seperti itu, nah, Wa inna zalika lima yahaddu min wujudi qalbika. Wa inna zalika lima yahaddu min wujudi qalbika. karena dengan melakukan itu akan menjatuhkan posisi ruhmu, derajat hatimu, kadar imanmu, pemahaman batinnya mengurang. Mereka tenang, nikmat datang, dan ingat Allah, syukur nabi ya Allah masihan. Karena tidak ada yang bisa bersyukur kepada Allah kecuali dengan asyakurnya Allah yang diberikan ke Sayyidina Rasulullah, diberikan datang kepada kita. Kita syukur nggak bisa syukur sendiri. Tak ada orang yang bisa sabar kecuali dengan asaburnya Allah. Tak ada orang yang bisa syukur kecuali dengan asyakurnya Allah. Asyakurnya Allah, maha berterima kasihnya Allah. Asaburnya Allah, maha sabarnya Allah. Diberikan, dijelmakan di kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tinggal ambil di sana, terima dari sana. Air pula guru sak guru suke pugu supaya langkahnya tepat. Segera bersyukur, hanya syukur amal. Allah itu nggak butuh syukur kita. Kita yang mesti mengekspresikan terima kasihnya, memuji kepada Allah. Kita yang maha butuh, bukannya Allah yang butuh diterima kasihi.
Awas tuh, sing paham ya teman. Allah bukan makhluk. Allah al-Khaliq. Ya, masih ada. Sehat. Ya. Bukan reaksi. Tamakunu halawatil hawali. Tamakunu halawatil hawa. Menguasainya penyakit virus nafsu. Menguasai apa? Hati. Menguasai hati. Tamakun menguasai. Halawatil hawa, manisnya nafsu menguasai hati adalah virus, adalah penyakit. Huwadaul udol yang amat sangat sulit sekali diobatinya, yang amat sangat sulit sekali disembuhkannya. Inilah yang tadi. Dosanya mudah dibersihkan seperti kaca kena debu. Istighfar kita betul-betul habis semua dosa kita. Salawat kita habis dosa kita. Yang susah itu tamakun halawatil hawa, menguasainya nafsu hati kita. This hobi, nah hobi. Bukan gak boleh makan, makannya jangan sampai jadi karakter tukang makan. Nah, mau makannya sudah jadi karakter, jadi sifat, maka hidupnya itu tujuannya untuk makan. Pikirannya isuk man yang naon, isuk man yang naon, isuk man yang naon. Insan hayawaniyah begitu kan. Bukan insan kamilah. Dengan apa ya besok makan, dengan apa ya besok makan. Makan ya makan, tapi jangan sampai makannya jadi karakter, jadi sifat, jadi tujuan tukang makan. Jadi bobo ya untuk kekuatan ibadah, bukan jadi tukang bobo. Akhirnya hidupnya bukan sedikit bobo, tapi sedikit-sedikit bobo, sedikit-sedikit bobo, sedikit-sedikit bobo. Salawat bobo baik. Masya Allah. Karena apa? Bobonya jadi karakter, bukan kebutuhan. Makannya kebutuhan, makan secukupnya. Yuk makan enak. Ngelejat di mana? Mampu di Bandung begitu. Mam dulu sehat di Bandung. Kau yang mamukul. Nah, insan hayawaniyah. Nah, arti sisa bagai itu nikmat. Jadi sehat dengan begitu. Jadi ruangan mamuna. Ngajak kali itu ke Bandung naik mamukul. Masya Allah. Tamakkunu halawatil hawa huwa da'ul udhul. Kalau hati kita sudah dikuasai oleh nafsu, hawa nafsu, maka itu huwa da'ul udhul, itu adalah penyakit yang susah disembuhkan.
sungguh-sungguh zikir. Zikirnya bukan zikir semata-mata ibadah mencari pahala, tapi zikirnya zikir kesembuhan. Sampai kita menemukan makanya sudah bukan karakter, bobonya sudah bukan karakter, menikahnya bukan bukan karakter, sifat. Kayak kawin deh, nggak apa-apa istri 4 nggak apa-apa. Asal toh make tamakun halawatil hawa. Ibadah nuturkeun jejakna Sayyidina Rasulillah. Maka nampi ke rumah lagi. Itu ngalaju nafsu umbar syahwat. Ya, kayak kawin deui ngalaju nafsu umbar syahwat. Yang nuturkeun cak Rasulullah sareng nyeureukeun umatna Rasulullah. Anak makan sing loba ya, kawin deui di kabeh. Eta mah syahwat. Kabeh busuk dari ulah. Ya, cukuplah. Bukan la yukhriju syahwata minal qalbi. La yukhriju Syahwata minal qalbi. syahwata minal qalbi. Syahwat di dalam hati itu tak akan keluar Ila khawfun mud'id. kecuali dengan cara kita menemukan takut yang sampai menggetarkan hati. Sieun luar biasa ka Allah. Kita mah takutnya tuh sewaktu-waktu kayak ada gempa. Waduh, subhanallah, kiamat ya. Sieun karek. Khaufun muzijun, takut yang sampai menggetarkan. Tuh, baru hilang syahwat. Udah sini. Moel malah nih syahwat begitu mah kena hati. Seserian banyak kita terus mana baca ya. Wah, dengan zikir sampai kita menangis, sampai takut sama Allah, sampai muncul takutnya. Seperti takut ketika kita menghadapi gempa atau ngap jantung hese napas wah, pai, pentingnya pai, kan takut tuh. Takut yang itu tuh, syahwat itu keluar. Ini hati. Satu dengan takut yang menggetarkan hati, membuat kita nangis, cari sieun. Gak dengan itu tidak bisa. Syahwat terus sampai ke kaki dia. Muaza dia. Walau ibna tis'ina sana, walaupun kita jadi anak manusia yang umurnya 90 tahun, anak-anak yang umur 90 tahun, malah tetap syahwat. Caranya dengan dimunculkan takut yang sampai menggetarkan hati, takut kepada Allah. Baru mengurang, buktikan saja. Makanya Tuhan Abdul Qadir dalam kitab Al-Dunyah kasih solusi minimal begini, kadang kalau pengen takut, ingat mati. Jangan-jangan malam ini terakhir nih ngaji terakhir kita nih, besok akan ketemu lagi. Malam Kamis besok akan ketemu lagi. Manakib malam Ahad besok nggak hadir. Ini ngaji terakhir, perjumpaan terakhir itu aja itu kita sebut terus ya. Terakhir. Takut kan muncul. Berai bajari ciut Allah. Oh, udah anggil sah. Buah isu kurang karena musibah naon.
nyemplung sana sumur, naudzubillah, ketabrak mobil, naudzubillah. Allah Maha Kuasa. Supaya sir-sir, nah yang keluar syahwat di hati muncul dan rasa sir, rasa takut yang sampai menggetarkan hati kita dan syauqun muqlikun, rindu yang menggumuruhkan darah, rindu yang sama seperti takut yang bikin kita nangis. Rindu, kangen ke Allah, kangen ke Rasulullah, sampai menangis sholawatun di tengah malam sendirian, sujud sholawat ke junjungan Rasul, pinuh basuh sajadahnya. Nah, dengan syauq itu, dengan rindu itu, penyakit di hati sembuh tuh. Dua, dengan takut atau dengan rindu. Iya rindu na kanu terbuku. Rindu hayang kira buka mobil. Rindu hayang kabeli iya kabeli itu. Rindu hayang kira dikawin kasih mimin aduh ya mimin ku kawin dikawin. Itu malah tambah penyakit itu mah. Jadi caranya mengeluarkan syahwat dalam hati dengan takut yang luar biasa sampai bikin kita nangis dan rindu yang bikin kita terus melupakan segala-galanya. Itu keluar. Cager kan menjalani taat. Kalau ada lagi penyakit hati itu, maka cara itu mesti diadakan lagi. Kotor lagi, rusak lagi hatinya, berpenyakit lagi. Cara itu munculkan lagi. Jangan berhenti selawat, jangan berhenti zikir sebelum kita berderai air mata sampai kekuat naon. Tuh, sampai itu. Dan pakai itu masa anu saat ada gas jeret tuh gas. Ya, cukup. Kita kama la yuhibbul amala al-mustaraka. Allah itu tidak mau dimadu, diduakan. Allah diduakan oleh hati kita. Kama la yuhibbu Allah tak suka kalau amal kita itu enggak mulus hanya ke Allah. Jadi melakukan ini, melakukan itu, melaksanakan ini, melaksanakan itu karena sesuatu sedekah, ame sejahtera. Lain karena Allah. Ngamalkan iya, ngamalkan itu supaya hasil maksud. Lain karena Allah. Kama la yuhibbu amalal musytarak, seperti Allah itu tak menyukai amal yang musytarak. Allah jangan kau ibadah mereka Allah, tapi mari menginginkan yang lain ibadah, Allah tak suka itu. Kama la yuhibbu amalal musytarak, seperti amal yang diduakan ya ke Allah, ya ke yang lain, keinginan Allah tak suka, maka begitu juga hati yang diduakan Allah tak suka. Sehingga baginda Nabi bilang al-qalbu wahidun, hati itu satu ya, satu hati itu. Tidak sabulla li syai'in, ketika sibuk dengan seseorang, sibuk hatinya dengan sesuatu, saqata an dini, maka akan meninggalkan yang lain.
Karena karakter hati itu satu. Maka kalau di dua-dua itu palsu, gak mungkin. Aku menyukai itu bisa. Makanya semuanya mesti dilihat, diwadahi cintanya dengan lillahi ta'ala wa rasulih, karena Allah dan Rasulnya. Ya istriku, aku mencintaimu karena Allah dan kekasih Allah. Hai anak-anakku, aku menyayangimu semua karena Allah dan kekasih Allah, bukan karena semata-mata. Kalau karena semata-mata anak, Allah tak suka. Karena kita milik Allah, mereka pun milik Allah. Itu bentuk hati yang amal yang diduakan oleh kita Allah tak suka. Maka hati pun kalau diduakan Allah tak suka. Sudah hatinya ke Allah dan ke Rasulnya saja, caranya ngikut wali-wali. Rasulullah itu matahari. Matahari itu adanya di siang hari. Kita hidupnya dalam kegelapan, berarti di malam hari. Jangan mimpi malam hari ada matahari. Maka kalau hidupnya malam hari, cahayanya pakai rembulan. Siapa rembulan? Itu wali. Rembulan itu tidak punya cahaya. Rembulan itu alat untuk mengantarkan cahaya matahari di malam hari. Tak ada wali bercahaya kecuali adalah sinarnya baginda Nabi. Tak ada bulan bercahaya kecuali itu adalah sinarnya Sayyidina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, saya mau pakai Rasul aja langsung. Hidupnya di siang hari apa di malam hari? Hidup kepoekan syariat poek dahar sakadaek haram subhat duang ke mata jelolotan celik kemana-mana, pikiran kemana-mana, roh ngedang, ruhnya tidur kok, pengen hidup sama Rasulullah. Rasulullah itu di siang hari. Di malam hari ya wakil Rasulullah, yaitu rembulan, wakilnya matahari. Dan rembulan itu tidak punya cahaya, sama sekali tidak percaya rembulan itu. Rembulan itu bercahaya, cahayanya matahari. Wis. Terus al-amalu mustaraqu la yaqbaluhu. Amal musyarak, amal yang disekutukan tak diterima oleh Allah. Mengamalkan ini, pengen itu, ya tak Allah terima amal itu. Layak baluh, Allah tak terima amal itu. Kemurni mengamalkan karena di Allah kok sangkut-sangkutkan karena sejen. Dan wal qalbu musyaraqu la yaqbalu alaihi. wal qalbul musyarak la yuqbalu alaih, dan juga hati yang mendua tak Allah terima. Cintailah Rasulullah, cintailah wali-walinya dengan segenap jiwa, supaya betul nanti dikasih cahaya tak. Benar mah ya, cinta kaya itu kemana-mana cintanya. Muali bere cahaya ku Rasulullah, muali bere cahaya ku wali. Sing tulus serahkan segala-galanya hatina, karena nyalahkan segala-gala hatina itu moal. Mun hatina diserahkan maka segala-galanya akan diserahkan. Serahkannya hatinya.
izinkanlah dia untuk bersemayam di hatimu, di hati kita. Nih bikin istilah nih torikot. Torikot kayak mobil, kita supir mobil. Ada kita mesti punya penumpang yang menunjukkan jalan ke Allah dan Rasul. Itu si penumpangnya wali. Fisik ini mobil, kita supirnya, mesti ada wali yang bersama kita nih badan ini, yang menunjukkan ruh kita ke Allah dan Rasul. Tuh punya terikot. Juga kariket. Tugas kita apa? Tugas kita bagaimana caranya si petunjuk jalan itu mau duduk di mobil kita ini, mau terus bersama sampai kita datang ajal menjemput, membimbing kita pulang ke Allah dan Rasul. Itu mursyid namanya. Itu adalah murabbi, Syekhul A'dham, guru agung. Ada syekh, ada Syekhul A'dham. Asy-syekh guru ilmu agung. Syekhul A'dham yang membawa kita pulang. Yuk balik ke Allah. Tinggal kita caranya bagaimana? Biar beliau suka di diri kita, di mobil kita, jadi wangikan, bisi bau. Mananya orang tua itu bau orang mobil nah. Menghalang sobat dihuap ke paling tidak yakin cicing di awak gitu. Dibujuk, dirayu biar wali itu suka bersama kita. Makanya istilah kalau mondok itu hanya pernah ridho guru. Sebetulnya itu adalah istilah para sufi. Kalau guru ridho maka akan menyertai kita terus ruhnya. Kita supir dan badan ini mobil. Untuk apa kembali? Berkitanya ruhnya kembali ke Allah dan Rasulnya. Mobilnya dikembalikan lagi ke apa? Ke poolnya. Mana poolnya? Pool fisik ini ibu dan ayah kita. Maka sang mursyid akan menyadarkan kita untuk birrul walidain, ruh ke Rasul, ke Allah dan Rasul, dan fisik dikembalikan ke ibu bapaknya. Seperti Al-Kisah Al-Habib Abdullah Sohib Rotib Al-Haddad, kakeknya Mbah Priuk. Mbah Priuk namanya Hasan bin Muhammad bin Hasan bin Muhammad bin Hamid bin Abdullah Al-Haddad Sohib Rotib. Habib Abdullah, Al-Imam Abdullah, kalau sholat itu kalau disaksikan muridnya kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil, sampai jadi setitik air mani. Itu namanya fisiknya sampai kembali lagi ke orang tuanya. Ruhnya ke Allah dan ke Rasul, fisiknya jadi cair mani deh rasanya. Itu namanya kembali. Sampai merasakan diri ini bukan siapa-siapa, ini air pipisnya Bapak. Jadi semuanya milik ibu dan bapak kesuksesan dohir. Itu namanya usul. Rohnya ke Allah dan ke Rasulnya, fisiknya merasakan itu. Itu akan ada tawajud misalnya, seimbang. Mun ruhna hungkul ngacol-acolan ke langit lain eta mah hayal gitu. Imajinasi. Sampai merasakan ini bukan siapa sih ini. Awalnya air, darah, jadi daging, tumbuh tulang belulang,
kemudian dimasuki nurnya Rasulullah ketika ibu mengandung 4 bulan. Maka nurnya kembali lagi ke Rasulullah, dan fisik ini yang tulang ini sudah keras dikembalikan lagi dengan kesadaran ke ibu dan bapak. Itulah birrul walidain. So, tadinya makanya ada pemahaman air yang keluar kita itu 4 macamnya. 1 air pipis, 2 air wadi, 3 air mati, 4 air suci. Itu dari air suci itu kita tuh itu sampai ke sana. Oh, baru sadar, oh iya, bukan siapa-siapa. Jadi sampai pulang semua, fisiknya pulang, ruhnya pulang. Ruhnya pulang ke Rasulullah, fisiknya pulang ke emak. Dari emak ke bapak, dari bapak nanti terus. Nabiullah Adam dan Nabiullah Adam ke tanah. Tanah pulang lagi ke air, air pulang lagi ke angin, angin pulang lagi ke api, api pulang lagi ke nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belum itu pemahamannya belum sempurna marifatnya. Kembali dulu kita ke air bapak, ke air bapak di ibu, dari ibu ke bapak, dari bapak terus bapaknya, sampai abal basar Nabiullah Adam alaihissalam. Kemudian dari abal basar Nabiullah Adam alaihissalam kita balik ke tanah, unsur tanah. Makanya di sini dalam thariqat nafsul lawamah wilayah Nabi Adam ke tanah, kita kembali ke tanah unsurnya, ruhnya itu marifatnya tembus ke sana ke unsur tanah, tanah kembali ke asalnya tanah yaitu air, sudah kembali ke air, kembali ke asalnya air yaitu angin, dari angin kembali ke asalnya angin yaitu api, dari api sudah kembali ke api, ke asalnya api, baru kita kembali ke nurnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dua-duanya sudah kembali, fisik ini sudah kembali ke Rasulullah, ruhnya sudah kembali ke Rasulullah, namanya nurun ala nur, cahaya di atas cahaya, maka wilayahnya tutup, tutup dan kursi pangdengkeun balik ke ruhna ka kanjeng Nabi. Nurun ala nur, dohirnya cahaya, batinnya cahaya, maka bisa mencahaya. Ya cukup. Atau saya Alhamdulillah, mungkin manfaat di sini badunya walahirosiron wajahron. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi wasallim. Rabbani walifin somadani Rabbani
kamulyan sanadewali dipapari kamulyan eta hirupna di dunya jeung di akhirat eta hirupna di dunya jeung di akhirat Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli alaihi wa sallim
kabul hajatna, dijabah doana, tercapai cita-citana, ditolak balana, disembuhkan penyakitna, dibereskan masalahna, diluaskan rezekina, dibersihkan hadena, dibersamakan ruhna sareng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina da'wahum fiha subhanaka wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillah. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.